kepada keluarga besar Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir maupun yang tidak hadir pada malam ini. Kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga selalu diberikan oleh Allah istiqomah dalam rangka thalabul ilmi bersama dengan zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puja puji syukur kehadirat Allah Allah yang maha agung, yang keagungan Allah tidak kepalang tanggung. Allah yang maha mulia, yang kemuliaan Allah tidak kira-kira. Allah yang maha kasih, yang cinta Allah tidak pilih kasih. Berkat rahmat taufik hidayah dan inayah dari Allah, di malam ini kembali kita dipertemukan bersama dengan zuriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan keagungan kemuliaan kita dipilih oleh Allah selalu berduduk bersama dengan zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keagungan rahmat yang sangat besar ini wajiblah untuk kita selalu tasyakkur binikmah. Marilah kita ungkapkan syukur. Di dalam kitab Aqaidut Tasawuf, as-syukru 'alal adna, syukru bil lisan, bikasratit tahmid. Marilah kita ucapkan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam teruntuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang begitu dalam cintanya kepada kita sebagai umatnya. Di saat beliau menjelang wafat, yang keluar dari lisan mulia beliau menyebut nama kita, ummati, ummati, ummati. Bukan hanya sampai situ sang Nabi melindungi kita, memperhatikan kita, mencintai kita. Bahkan suatu ketika bersama dengan para sahabat-sahabat mulia, beliau sampaikan sanjungannya, tuba liman yarani wa amana bi. Beruntung orang-orang yang beliau bertemu dengan Rasul, memandang wajah kemuliaan Rasul, mendengar kalimat-kalimat yang indah dari Rasul, kemudian beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Jami' Shaghir digambarkan sanjungan ini cuma satu kali. Untuk beliau-beliau yang mulia ini cuma satu kali. Tapi bagaimana sang Nabi menyanjung kita yang hidup di masa Rasulullah secara fisik telah meninggalkan kita. Bahkan mungkin semua di antara kita banyak yang belum tahu di mana tempat lahirnya sang Nabi, belum tahu tempat Makkahul Mukarramah, belum tahu tempat bagaimana sang Nabi. Di sebelah rumah beliau ada Raudhah, sepenggalan tanah dari surganya Allah. Namun beliau menyanjung kepada kita yang belum tahu ini. Satu riwayat 3 kali beliau ucapkan, riwayat yang lain 7 kali beliau ucapkan. Summa tuba, summa tuba, summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Keberuntungan untuk kalian, keberuntungan untuk kalian yang kalian belum pernah melihatku, namun kalian iman kepadaku. Ini kemuliaan untuk kita, dipertemukan zuriyah beliau secara langsung. Kita bertemu dengan Al-Alim Al-Hadimuddin. Beliau langsung silsilah ilmunya kepada guru mulia. Sebentar lagi kita hidup sudah sampai kepada Al-Imam Ali radhiyallahu anhu. Kemudian sedikit lagi naik kepada Sayyidina Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu pesan bahwa Nabi memberikan satu perintah pada kita, hendaknya didiklah anak-anak kita. Yang pertama, tanamkan kuat-kuat kepada anak-anak kita, mulai dari ibda' li nafsi mahabbatul Rasul, cinta kepada Nabi. Setelah itu tanamkan kuat-kuat kepada kita, keluarga kita dan anak-anak kita, mahabbah kepada zuriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di sana sudah banyak orang yang menganggap katanya Rasulullah tidak punya keluarga, karena dianggap keturunan dari seorang putri yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra, namun mereka belum sampai ke batasannya. Setiap saat sang Nabi di saat itu, di dalam tempat mulia beliau ada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ada Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Sayyid Hasan, ada Sayyid Husin. Di saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu isyarat dengan satu firman-Nya, innama yuridu Allahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera. Allah tetapkan itu keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Allah isyaratkan demikian, sang Nabi memberikan perintah kepada kita, tanamkan kecintaan kepada Nabi, kepada keluarganya, baru yang ketiga kepada Al-Quran. Semoga Allah memberkahi pada kita semua. Di barokah kita selalu bersama-sama dengan zuriyah Rasulullah, bertambah rasa mahabbah kita kepada Allah, bertambah kita mahabbah kepada Rasul. Bismillahirrahmanirrahim wa nasibillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kita mendengarkan nasihat dari orang tua kita, dari Allah Nabi Muhammad Ahmad bin Abdul Qadir Rasulullah pada di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih kepada para asatidzah yang ada di sini, terutama Hamidana Ahmadiyah sebagai ketua dan pengganti Habib Munir bin Musawah, dan para anak muridnya dan akhwanana. Apa yang kita dengar tadi, kita benar-benar tersentuh dengan apa yang dijelaskan oleh ulama Zaid Allah dikatakan. Kalau mudah-mudahan keberadaan kita di sini ini tidak keluar daripada apa yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Menyinggung dengan keberadaan kita di sini sekarang ini, alhamdulillah, pada suatu saat Rasulullah SAW masuk ke Masjid Al-Madinah Munawwarah. Di sana beliau melihat ada sekelompok orang sedang tadarus atau sedang mempelajari sisi-sisi agama, atau sedang membaca banyak sholawat atau berzikir. Tapi sebagian kelompok lain mereka hanya duduk, hanya berbincang-bincang dan lain-lain. Sehingga Rasulullah melihat hal ini, Rasulullah spontan mengatakan, "Ila marartu fi al-jannah farta'u." Maka orang-orang tersebut mengatakan, "Wa ma li al-jannah ya Rasulullah? La tahdahu dzikr." Wa fi riwayat majaz dzikr. Kata Rasulullah, kapan kalian sedang melewat di kebun surga, maka kalian mampir ke kebun surga tersebut. Karena apa? Karena di kebun surga itu banyak hal-hal yang baik yang kita akan dapatkan. Mereka menanya, apa kebun surga di dunia ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, kebun surga yang ada di dunia adalah ada zikir, majalis-majalis zikir, majalis-majalis sholat ala Nabi, majalis tadarus, mempelajari agama. Itu semua termasuk majalis zikir. Alhamdulillah, apa yang kita laksanakan sekarang ini tidak keluar dari apa yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapat dari barakah itu semuanya. Perlu digarisbawahi bahwa kapan kita sudah berada di majelis zikir yang seperti ini, kita dianjurkan untuk wa iyyaka wal fima la ya'ni. Ada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, hati-hati kalau kita sudah berada di tempat-tempat yang begini ini, kita dianjurkan atau dilarang untuk al-qaul fima la ya'ni. Kita membicarakan atau mencampuri atau menanyakan masalah-masalah yang bukan urusan kita, membuang waktu saja, yang ujung-ujungnya nanti kita bisa menjadi suatu perdebatan yang tidak ada intinya. Wala tahluf illa wala tahlif illa shadiqan. Dan kapan Anda berselisih masalah atau berselisih paham, jangan sekali-kali Anda sumpah, karena sumpah itu berbahaya. La tahlif illa shadiqan.
kapan benar-benar itu masalah harus kita bersumpah, maka kita bersumpah tapi dengan yang as-shadiq, yang benar. Wahdharul kadhib, hati-hati kita untuk kita berbohong, mempertahankan masalah yang kita keluarkan, tapi kita ujung-ujungnya nanti kita bohong kepada Allah SWT, bohong kepada Nabi, dan bohong kepada masyarakat akhir ini. Nah, ini yang biasa terjadi di masyarakat itu. Fa innahu munadimul iman. Hati-hati. Kelihatannya bohong itu remeh. Seakan-akan sekadar omongan yang untuk mempertahankan kita punya pendapat. Tetapi di sana para ulama-ulama kita mengatakan fa innahu munadimul iman, bertentangan dengan keimanan. Iman jalan ke kanan, kita jalan ke kiri. Apalagi semua kita kehendaki hal-hal yang kita tidak terasa bahwa hal itu telah menjauhkan kita dari keimanan, menjauhkan kita dari syariat, menjauhkan kita dari tariqah, dari perjalanan yang Rasulullah SAW mengharapkan, para sahabat juga mengharapkan ke sana. Kita tidak terasa karena hawa nafsu untuk mempertahankan diri kita atau mempertahankan pandangan kita. Kita bohong, kita berani bersumpah, padahal kita yakin bahwa masalah itu sama. Akhirnya apa kata Sayyidina Imam Abdullah bin Al-Haddad, saya mengikuti di sini. Beliau mengatakan rahimahullah gala khairan fa'alain. Allah memberi artinya mengasihani pada seseorang yang mengatakan barang yang baik, fa'alain, dia sukses, dia mendapat suatu keuntungan. Usah kata anjing, rasanya, atau dia tidak mengetahui masalah. Jangan pura-pura mengerti, tidak mengetahui masalah. Diam. Minimal kalau kita diam, kita selamat dari kesalahan. Nah, hal-hal yang demikian ini perlu kita camkan. Karena apa yang kita rasakan di masyarakat atau di materi-materi seperti ini, kita selalu mempertahankan masalah yang kita tidak mengerti. Kita pertahankan dengan emosi, kita pertahankan dengan tambah dalil, asal keluar saja, penjara-penjara yang tidak direlai oleh Allah dan Rasulnya. Maka oleh sebab itu, maafkan tempat-tempat yang begini kita menghadap, insya Allah tidak keluar dari tempat sini illa kecuali Allah memberikan rahmatnya, memberikan ridhonya kepada kita. Karena apa yang kejadian ini merupakan suatu perintah dari Allah dan perintah dari Rasul. Kita duduk di Riyadh min Riyadil Jannah, Raudhatun min Riyadil Jannah, yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma takarram, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-habib al-a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala sidqihi intaram. Amma ba'du. Alhamdulillah, para habaib, para kiai, para asatidzah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barusan telah kita dengarkan apa yang disampaikan oleh para ulama kita. Nasihat yang indah yang disampaikan oleh akhina ad-da'i ila Allah bin Zaki bin Syihab. Nasihat yang disampaikan oleh ad-da'i ila Allah Bapak Kiai Haji Muhammad Tasnim. Nasihat yang disampaikan oleh ad-da'i ila Allah orang tua kita Nabi Abdurrahman bin Abdul Qadir Basrah, yang mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita sekalian. Nasihat yang kita dengarkan jangan hanya sekedar kita dengar, akan tetapi nasihat tersebut agar masuk ke dalam hati kita, dan setelah itu kita jalankan dengan sebaik-baiknya, dan kemudian kita sampaikan
kepada siapapun yang bisa kita sampaikan nasihat yang telah kita dengar kepada mereka. Sebab orang yang semacam ini, man alima wa amila wa 'allama, fadzaka yu'awwidu bi malakuti samawati wal ardh. Disebutkan di dalam suatu riwayat, barang siapa yang belajar, setelah dia belajar, dia praktekkan ilmu yang telah dia pelajari, kemudian dia sampaikan kepada orang lain, orang yang semacam ini adalah orang yang agung di langit dan di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang agung dan terhormat bukan orang yang punya harta banyak. Orang yang agung dan terhormat bukan orang yang punya kedudukan di dalam pemerintahan. Tapi Nabi Muhammad SAW mengajarkan, meluruskan pola berpikir kita umat Nabi Muhammad SAW. Orang yang agung dan mulia di dunia dan di akhirat adalah orang yang semacam ini, man alima wa amila wa 'allama, yang belajar, mempraktekkan dan menyampaikan ilmunya. Ini orang yang mulia, ini orang yang agung di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang mulia. Di malam hari yang mulia ini kita mendengarkan ucapan yang agung dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat, Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Sayyidina Nu'man bin Bashir adalah seorang sahabat yang mana ayahnya pun seorang sahabat dan ibunya pun adalah seorang sahabi. Nu'man bin Bashir, beliau adalah dari suku Ansar. Ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, pada permulaan di bulan-bulan pertama beliau tinggal di kota Madinah, lahir pula bayi-bayi di awal hijrah beliau ke kota Madinah. Hingga disebutkan bayi yang pertama yang lahir setelah hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Abdullah bin Zubair, cucu daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ibu beliau, ibunya Abdullah bin Zubair adalah Sayyidatina Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Dan Abdullah bin Zubair adalah bayi pertama yang lahir setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah dari suku Muhajirin, dari kelompok Muhajirin. Dan bayi yang pertama yang lahir setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah dari kelompok Ansar adalah riwayat ini hadis ini Sayyidina Nu'man bin Bashir. Yang barusan hadisnya yang beliau riwayatkan kita dengarkan. Sayyidina Nu'man bin Bashir, beliau lahir 14 bulan dari sejak sampainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Ketika beliau lahir, pertama-tama dari sejak beliau lahir sebelum dilakukan apapun terhadapnya, itu ayahnya membawa ini bayi yaitu Nu'man bin Bashir kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa oleh ayahnya, dibawa oleh ibunya ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begini kita diajarkan untuk mengambil keberkahan dari orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengambil keberkahan dari manusia-manusia suci yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahir bayi dibawa langsung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat dibawa oleh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak bilang itu bid'ah atau bilang itu syirik atau lain sebagainya, tidak. Akan tetapi bayi tersebut disambut oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kegembiraan dan kebahagiaan, sehingga digendong bayi tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beruntung di bayi, beruntung Sayyidina Nu'man bin Bashir ketika saat bayi digendong oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diletakkan di pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad mengambil kurma, dan beginilah yang disunahkan di dalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang bayi lahir, itu diadankan di kuping kanannya
dan digamahkan di telinga kirinya, kemudian disunnahkan untuk dibawa kepada orang-orang saleh agar diberikan keberkahan. Di antara keberkahan yang diberikan oleh orang-orang saleh semacam ini. Nabi Muhammad SAW mengambil sebutir korma, dan itu korma diambil bagiannya oleh Rasulullah SAW dan dikunyah oleh Rasulullah. Sebab korma itu mungkin keras, ya, atau panas atau lain sebagainya, dikunyah oleh Rasulullah SAW agar menjadi lunak. Kemudian diambil lagi oleh Rasulullah setelah lunak dan setelah bercampur dengan air liurnya Nabi besar Muhammad SAW. Setelah itu dimasukkan potongan korma tersebut yang telah dilunakkan di mulut Rasulullah dengan air liurnya Nabi Muhammad, dimasukkan ke dalam mulut bayi. Sehingga yang pertama kali masuk ke dalam perut bayi tersebut adalah kurma yang bercampur dengan air liurnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana enggak itu Mas? Allah. Kalau bayi kita yang pertama masuk, alhamdulillah susu ibunya. Terus setelah itu obat-obatan dari dokter. Tapi kalau ini yang masuk pertama kali ke dalam perutnya adalah air liurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beruntungnya ini. Dan adalah beruntung orang-orang yang mengenal cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia di kota Madinah. Sayyidina Nu'man bin Bashir usianya baru 8 tahun 7 bulan. Dan di usia tersebut beliau banyak mengingat apa yang beliau saksikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian setelah itu ketika beliau dewasa beliau sampaikan. Sehingga diriwayatkan oleh para tabi'in dan tabi'in generasi demi generasi hingga detik ini kita mendengarkan hadis yang pernah beliau dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama ahli hadis menyatakan bahwa Sayyidina Nu'man bin Bashir, walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia usia Nu'man bin Bashir baru 8 tahun 7 bulan, namun beliau telah mendengar banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ahli hadis mencatat hadis-hadis yang pernah diriwayatkan oleh Sayyidina Nu'man bin Bashir sekitar 114 hadis. Dan salah satunya yang baru saja kita dengar. Dan beliau meninggal dalam usia tua, meninggal dalam keadaan syahid, dibunuh oleh beberapa orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wafatnya Sayyidina Nu'man bin Bashir dalam keadaan semacam itu adalah bukti kebenaran ucapan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Suatu hari ibunya Nu'man bin Bashir datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan kepada saya ini biar hartanya banyak dan keturunannya banyak." 2 minggu lalu kita cerita tentang salah satu sahabat, siapa namanya? Sayyidina Anas bin Malik. Didoakan oleh Rasulullah punya anak banyak, punya harta banyak. Wahada ibunya Nu'man bin Bashir datang kepada Rasulullah, pengen Nabi Muhammad mendoakan Nu'man bin Bashir agar diberikan anak banyak dan keturunan banyak. Apa jawab Nabi Muhammad? Enggak didoain begitu benar. Tapi Nabi bilang kepada ibunya, "Amat tamakani an ya'isha hamidah wa yuqtalu syahida wa yadkhulul jannah." Tidak akan kau puas, wahai ibunya Nu'man, putramu ini kelak akan hidup dalam keadaan bahagia dan akan meninggal dalam keadaan syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di hari kiamat dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata betul, hidup dalam keadaan bahagia, meninggalnya dalam keadaan syahid, dan di hari kiamat dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan saat dia masuk surga kita menyaksikan itu semua. Kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbal alamin, ya ajlal ajudin, ya rahman masakin, ya dzal
Di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, beliau bersabda, ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat adillah terhadap anak-anak kalian. Ini hadis diucapkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ayahnya Nu'man bin Bashir, yaitu Sayyidina Bashir, memberikan suatu hadiah kepada putranya yang bernama Nu'man. Dan Nu'man punya saudara-saudara yang lain, anak dari bapaknya. Tapi ayahnya ini, Sayyidina Bashir, hanya memberikan itu hadiah kepada putranya yang bernama Nu'man. Maka setelah itu kabar ini sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya kepada ayahnya Nu'man, wahai Bashir, apakah anak-anakmu yang lain kau berikan hadiah yang sama seperti kau berikan kepada putra Nu'man? Sang ayah bilang, tidak ya Rasulullah, aku hanya berikan hadiah ini kepada putra Nu'man. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah kalian kepada anak-anak kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Mengapa demikian? Di dalam kitab Fathul Bari yang dikarang atau karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu disebutkan kita seorang ayah menginginkan kebaktian dari anak-anak kita. Dan kita ingin seluruh anak-anak kita bakti kepada kita tanpa terkecuali. Dan kita mengharapkan kebaktian mereka semuanya sempurna. Itu yang kita harapkan dari anak-anak kita. Kita nggak mau, kita nggak berharap yang bakti cuma ini, yang satu lagi atau yang nomor 2 atau yang nomor 3 baktinya sedikit. Kita nggak mau itu. Tapi kita mau anak-anak kita semuanya bakti kepada kita dengan bentuk yang sempurna. Itu harapan kita kepada anak-anak kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, agar kita berbuat adil di dalam pemberian kepada anak-anak kita, maka niscaya anak-anak kita pun akan berbakti kepada kita semua dari mereka tanpa terkecuali. Kalau kita bedakan pemberian kita kepada anak-anak kita, maka kebaktian mereka pun kepada kita bakal berbeda. Dan kita tidak menginginkan itu. Karena itu ulama mengatakan, sudah sepantasnya seorang ayah atau seorang ibu, orang tua, ketika memberikan suatu pemberian kepada anak-anaknya, hendaknya dia berbuat adil. Hendaknya dia berbuat adil. Hendaknya dia berbuat adil. Jangan sekali-kali dia menzalimi anak-anaknya. Jangan sekali-kali dia membedakan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Sebab ini perintah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah kepada anak-anak kalian. Sebab kalau kita jalankan perintah Rasulullah yang semacam ini, insya Allah anak-anak kita pun semuanya bakal berbakti kepada kita. Tapi kalau kita beda-bedakan, mereka pun akan berbeda di dalam berbakti kepada kita. Jalankan wasiat Rasulullah. Kita akan meraih kebahagiaan yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pembahasan kita tentang kitab fikih 2 minggu yang lalu, kita membahas tentang furudul wudu, hal-hal yang wajib dilakukan oleh seseorang saat berwudu. Ketika seseorang berwudu, ada hal-hal yang wajib dilakukan. Sebagaimana saya katakan, ada hal-hal yang wajib kita lakukan, ada hal-hal yang sunnah kita lakukan, ada hal-hal yang hukumnya makruh untuk dilakukan saat kita berwudu, dan ada hal-hal yang kalau dilakukan dapat membatalkan wudunya. Dan sebagaimana saya katakan, ini semua insya Allah bakal kita bahas di dalam pengajian kita, di dalam pertemuan kita. Dan tentang hal-hal yang wajib kita lakukan saat kita berwudu, kita bahas dalam pertemuan kita yang lain. Yang pertama adalah an-niyah. Kita wajib
berniat. Dan niat tempatnya di hati. Adapun pengucapannya dengan lisan hukumnya sunnah. Cara niatnya kita bisa mengatakan nawaitu wudu atau nawaitu fardhu wudu atau kita bisa katakan nawaitu taharatan lis-shalah dan lain sebagainya. Dan tempatnya adalah di dalam hati, pengucapannya hukumnya sunnah dan waktu berniat adalah saat air pertama kali menyentuh wajah kita. Ini sudah kita bahas dalam pertemuan kita yang lalu. Yang pertama kewajiban kita adalah berniat. Yang kedua adalah ghuslul wajh, membasuh muka. Dan saya sudah katakan di dalam wudu ada yang namanya ghusl, ada yang namanya al-masah. Al-ghusl membasuh, al-masah mengusap. Dan perbedaan antara keduanya, al-ghusl air harus mengalir di anggota wudu, anggota tertentu dari tubuh kita saat berwudu. Sebagaimana masah, air tidak harus mengalir, hanya saja basahnya air harus sampai ke anggota tertentu tersebut. Saat membasuh muka kita diperintahkan untuk al-ghusl, ghuslul wajh, yakni air harus dialirkan di atas seluruh bagian dari wajah kita tanpa terkecuali, termasuk daging yang tumbuh, termasuk rambut yang ada di wajah kita. Nah, terus juga harus diperhatikan kotoran-kotoran yang ada di bagian wajah kita, di antara kotoran yang ada di ujung mata, kotoran yang ada di ujung bibir kita, yang ada di hidung kita dan lain sebagainya. Dan ini sudah kita bahas dalam pertemuan kita yang lalu. Hal yang ketiga yang wajib kita lakukan adalah ghuslul yadain ma'al mirfaqain, membasuh atau mengaliri air ke seluruh bagian tangan dari ujung jari sampai ke siku dan wajib dilebihkan. Fa inna ma la yatimul wajib illa bi fa huwa wajib. Dan ini sudah kita bahas. Sebagaimana yang keempat yang wajib kita lakukan adalah mengusap kepala, bukan membasuh. Mengusap ini al-masah. Al-masah air yang harus mengalir minimal basah sampai ke bagian kepala. Dan yang wajib terkena air dari bagian kepala kita adalah kulit kepala atau rambut. Tapi dengan catatan rambut yang kena basah adalah rambut yang masih ada di batasan kepala. Perempuan rambutnya panjang, hanya usap ujungnya aja, katakan tidak sah. Sebab bagian yang diusap di ujungnya tidak keluar dari batasan kepala. Nah, jadi yang wajib basah adalah dari rambut. Kalau cuma kita mau basahkan rambut, adalah bagian rambut yang masih ada di dalam batasan kepala. Di luar batasan kepala nggak cukup. Seperti saya katakan, ada orang rambutnya tinggi di atas, diri, mengusap ujungnya doang, sah atau enggak? Kita katakan turunin itu rambut. Kalau memang masih dalam bagian batasan kepala, maka sah. Tapi kalau dia keluar dari batasan kepala, maka nggak cukup. Nah, ini sudah kita bahas dalam pertemuan kita yang lalu. Kemudian yang kelima adalah membasuh, yakni mengaliri air ke seluruh bagian kaki, dari ujung kaki sampai ke mata kaki, dan harus dilebihkan malah yatimul wajib lebih bahwa wajib. Dan saya ingatkan untuk waktu juga di tangan dan di kaki yang harus diperhatikan adalah kotoran-kotoran yang ada di buku kaki. Demikian juga yang ada di sela-sela jari. Biasanya habis makan kebuli kita lagi bulan Maulid. Nah, juga di kaki, belah-belah kaki, kadang ada orang kakinya belah-belah, di situ ada kotoran, harus dibersihkan dulu sehingga air masuk ke dalam. Dan kemudian yang terakhir yang keenam adalah at-tertib. At-tertib adalah sesuai dengan urutan. Niat bersamaan dengan membasuh wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Harus dengan tertib sebagaimana yang diatur oleh Allah, sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran. Ini yang wajib kita lakukan. Kalau kita lakukan hanya ini aja, cukup wudunya dan dianggap sah. Namun pahala yang dia dapat sedikit, hanya pahala wajib doang. Di sana ada sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana sunnah-sunnah yang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berwudu banyak, dan kita dianjurkan untuk menjalankan segala sunnah yang disunnahkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh kita sepelekan. Semakin seseorang menjalankan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun semakin dia menyepelekan
Sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin dia jauh dari Allah dan semakin dia jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita dapati para aulia sebelum kita, mereka berlomba-lomba untuk menjalankan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah bukti kecintaan seseorang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, buktikan. Dengan apa bukti? Dengan mengikuti, meneladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap individu dari mereka adalah cerminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ikuti gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terperinci, satu demi satu mereka ingin menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk itulah Nabi besar Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan teladan oleh umatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Abdullah bin Umar bin Khattab itu kalau keluar dari Madinah dan kembali dari perjalanannya ke kota Madinah, sebelum masuk atau sebelum keluar ke kota Madinah, dia pergi agak melenceng dari jalan. Pergi kemana? Agak jauh di sana ada satu batang pohon. Apa yang dilakukan? Dia naik onta, dia kelilingin itu pohon beberapa putaran, terus baru masuk Madinah atau keluar dari Madinah setelah dia kelilingin itu pohon. Orang-orang lain, ya Abdullah bin Umar apa yang kau lakukan? Cuma sekedar pohon. Iya, saya tahu itu cuma sekedar pohon, tapi saya dulu pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ontanya, bukan nabinya. Ontanya ketika lagi berjalan kelilingin itu pohon. Dan saya ingin ontak saya menyerupai dengan ontak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai segitunya. Sehingga beberapa aulia wa salihin, Sayyidina Imam Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran, Ibn Imam Abdul Rahman Al-Saggah bin Muhammad Maulid Dawilah bin Ali Maulid Dadak bin Imam Ali Al-Qudur bin Al-Ustadh Al-A'zam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ta'ala. Beliau di dalam meneladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Betul-betul sempurna. Sampai itu beliau enggak mau makan semangka atau melon. Al-Batih. Ditanya, kenapa kau mau makan? Bukankah diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan? Beliau bilang betul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan pernah makan buah tersebut. Tapi saya enggak mau makan. Kenapa? Sebab saya enggak tahu Nabi Muhammad makannya bagaimana caranya. Saya enggak mau makan buah tapi enggak ikutin caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saya tinggalkan yang kedua. Kenapa? Saya tahu Nabi Muhammad makan buah, cuma saya enggak tahu cara makannya bagaimana. Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Ali bin Haddad, putra daripada Sayyidina Habib Abdullah Haddad yang baru saja disebut oleh Habib Abdullah bin Basrah. Al-Habib Hasan bin Abdullah Haddad itu diriwayatkan kalau berwudu itu terkadang makan waktu 1 jam. Kita wudu ibaratnya kayak ayam mati tahu. Masuk airnya susah banget. Lain kata Sayyidina Imam Hasan bin Abdullah bin Ali Al-Haddad, kalau wudu itu terkadang sampai makan waktu 1 jam. Kenapa? Ketika ditanya beliau menjawab, beliau menjalankan seluruh sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan pada saat berwudu. Seluruh sunnah Nabi Muhammad saat berwudu beliau jalankan. Nah, kita pengen tahu sunnah Nabi ada berapa? Kalau partai kita tahu ada berapa sekarang. Bentar lagi pemilu kita tahu berapa banyak partai. Tapi sunnahnya Nabi waktu itu berapa banyak? Allah, insyaAllah di malam deh. Dan malam-malam berikutnya kita bakal pelajari. Cuma ini kita pelajari tujuannya apa? Untuk kita jalankan, untuk kita praktekkan, untuk kita amalkan. Kalau bukan kita jalanin, mau sampai lagi.
menunggu orang jalanan yang nama dia cinta Rasulullah. Udah kita sepantas itu. Orang-orang yang cinta sama Nabi Muhammad SAW yang mengaku cinta. Mudah-mudahan pengakuan menjadi hadiah buat kita sekalian. Alaysa bil mahabbah alai mana lahakan fiddalanna. Cinta ada buktinya. Orang yang tidur di malam hari lupa apa kekasihnya, itu bukan pecinta. Orang yang tidak mengikuti ajaran kekasihnya Rasulullah SAW bukan pecinta. Ikuti ajaran Rasulullah. Ini sunnah-sunnah dijalankan, insya Allah bakal kita bahas. Sayyidina Habib Abdullah bin Amir Haddad, beliau bilang, "Ma min sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa arju anni a'mal biha." Enggak ada satu sunnah yang pernah disunnahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan saya berharap kepada Allah bahwasanya saya telah menjalankan semua sunnah tersebut. Hingga akhirnya beliau meninggal dunia setelah menjalankan seluruh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebutkan itu di kota Tarim, negerinya Habib Abdullah bin Amir Haddad, negeri padang pasir. Itu ulama bilang, ya, saking perhatiannya Sayyidina Habib Abdullah Haddad terhadap sunnah-sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai saat beliau dimakamkan itu disebutkan di kota Tarim tanahnya itu padang pasir, sehingga kalau kita mau gali kubur, mau bikin lahat itu yang lubangnya di pinggir, itu sulit. Sehingga sebagian besar pemakaman yang ada di kota Tarim semuanya pakai syar itu yang ada di tengah, dipasangin lebihan atau dinding dari tanah, dimakamkan seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, ketika beliau wafat, beliau dimakamkan di dalam kubur dengan lahat, lubang yang tinggi seperti kita di sini. Di Tarim nggak mungkin susah, kecuali makamnya Nabi Abdullah bin Amir Haddad. Itu satu-satunya makam di kota Tarim yang digali dengan bentuk lahat adalah makam Nabi Abdullah bin Amir Haddad. Kenapa? Saking beliau waktu hidup di dunia betul-betul meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada satu sunnah yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad melainkan beliau jalankan hingga ketika meninggal dunia dimakamkan di dalam kuburannya dengan lahat sesuai makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ke situ. Orang ketika hidupnya cinta sama Nabi Muhammad, perhatian dengan sunnahnya Rasulullah, ketika meninggalnya pun diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, insyaallah dalam pertemuan-pertemuan kita yang depan kita akan membahas tentang beberapa sunnah-sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami bahas dari sekarang, cuma ini waktu di jam 10 kita terikat dengan waktu, tapi nasihat yang disampaikan oleh para ulama kita insyaallah bawa manfaat untuk kita sekalian. Sebelum saya tutup pembahasan kita, insyaallah sebentar lagi kita bakal memasuki bulan yang paling indah untuk kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di syahr Rabi'in gadadul alam. Fa ya habbal badrul bila takima biha. Alamat bil aqwal syaddan wa maghriban wa ahlus sama qalu lahu marhaban ahla. Di bulan Rabiul Awal terbit cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ini sebentar, tinggal beberapa hari lagi. Ya Rabbi, mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur, kita dapat ilmu. Bulan Maulid, bulan kita menjalin hubungan erat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertekad dari sekarang. Tekad dari sekarang. Jangan sampai keluar bulan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mimpi maupun dalam keadaan sadar. Minta sama Allah. Minta sama Allah. Itu yang Allah inginkan dari kita. Kita minta sungguh-sungguh, kita berjuang, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah sedihnya kalau bulan Maulid berlalu kita tidak dimuliakan oleh Allah. Allah pengen memuliakan kita, tapi kita tidak kabur dari rahmat Allah. Jangan kita depan. Pasal tekad dari sekarang. Bagaimana caranya? Bangkitkan kecintaan sejati di dalam hati kita kepada Rasulullah. Hari-hari akan kita lalui, hampir tiap hari acara Maulid di berbagai tempat.
Kita bakal hari ini selalu disebut nama Nabi Muhammad SAW. Tadi kita lihat, wallah, ma dzikra habib ladal muhib illa wa adha walihan. Demi Allah enggak disebutkan nama Nabi Muhammad SAW di hadapan seorang pecinta melainkan dia lupa diri, rindu kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Tapi dikatakan, aina muhibbun, mana para pecinta sejati? Aina muhibbuna alladhina alaihim badrun nufus ma'a kafarisi hana la yasma'una bi dhikri Taha al-Mustafa illa bihi ta'ashu wa al-barak. Bahtaja ila Allah tajtadul lidah. Disebut nama Nabi Muhammad, itu ruhnya, jiwanya rindu untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ada pecinta sejati begini keadaannya. Nah, bulan menit datang, momen bakal saat bakal kita batu loncatan bakal kita untuk menjadikan diri kita sebagai pecinta-pecinta sejati kepada Rasulullah. Di mana tempat bakal diadakan acara maulid, khususnya di tempat-tempat berkah. Khususnya di tempat-tempat berkah. Di Habib Ujung, di Ahmad bin Ali Haddad, di samping makam guru kita Habib mengirim doa dan salam. Terus juga di beberapa tempat seperti di Bakun dan Masjid Al-Abbas, di Kuitang, di Ali bin Abdurrahman Al-Kafi, dan di tempat-tempat yang lain. Itu tempat-tempat berkah. Dari zaman orang-orang tua kita, kakek moyang kita, itu tempat berkah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bilang yahdur bihal Mustafa wa alihi wa ahluhu. An-Nabi hadir di situ. Para awliya hadir di situ. Banyak di antara kita yang menyaksikan dan mungkin sebagian besar tidak menyaksikan, tapi mereka hadir dalam kehadiran kami. Ya, mudah-mudahan kata ma'ajam banyak sudah jami'an tunggu hadir di situ para awliya kita. Terus satu hal yang penting, jangan sampai berlalu bulan suci, bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah bulan suci, melainkan ada minimal 1-2 dari sunnah Nabi Muhammad SAW yang kita istiqomahkan, kita jalankan. Introspeksi diri kita. Sunnah apa sih yang diistiqomahkan dari sunnah Rasulullah? Masuk bulan Maulid jangan pernah kita tinggalkan lagi. Jalankan dengan sebaik-baiknya hingga bercampur dengan darah daging kita, tak pernah kita tinggalkan lagi sampai kita meninggal dunia. Wallahi, itu kalau kita jalankan lebih baik bakal kita dari dunia dan sisi. Lebih baik dari jabatan yang dikejar oleh orang-orang. Pasal kita sekarang, ya Rasulullah, mudah-mudahan Allah menjadikan, mudah-mudahan Allah bukakan hati, mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang cinta kepada Rasulullah. Buat cinta mahal yang baik. Enggak semua orang dikasih cinta. Banyak orang mudah, tapi yang beruntung orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, yang khayalannya ini diwujudkan oleh Allah. Ya Rasulullah, mudah-mudahan kita mengaku cinta kepada Nabi. Mudah-mudahan pengakuan kita dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bidarrahmat mahabbatillah afna biha abdul nas Allah. Ya Rabbal alamin, ya Jalal Jalil ya Rahman masakin badal mutawati. Ya Rabbal alamin, ya Rabbal alamin, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, iqbal 'amalna fina. Ya Rabbal alamin, wa ya Jalal Jalil ya Rahman masakin badal mutawati. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه كما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا بالسرائر يدعى لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتددنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فجرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أجب دعوانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت
في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على كتاب الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طاعة أحمد في بهجة عن الرضا ترعانا واربط به في كل حال حملنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك وحكي سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأسنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عنوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا لذلك الفردوس يا رجال يا رب واجمعنا وأحبابا لنا لذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا لذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت بالمصطفى أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما تتحمل من عنده لا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.